Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut barisan dan deret. Yang pertama aritmatika, nanti yang kedua geometri. Barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Jadi yang pertama barisan dan deret aritmatika, pengertiannya dulu. Jadi misalkan kita memiliki barisan bilangan U1, U2, U3 sampai UN. Nah, barisan bilangan ini akan disebut sebagai barisan bilangan aritmatika jika selisih dua suku yang berurutan itu tetap. Jadi selisih dari sini ke sini, selisih dari sini ke sini, selisih dari sini, selisih dua suku yang berurutan ini dan ini itu adalah tetap. Jadi ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, dan seterusnya gitu ya. Misalnya kita misalkan sebagai selisih atau beda, maka ini harus besarnya B, ini juga harus B, ini juga harus B, harus sama. Kalau udah keadaannya kayak gini, maka ini disebut sebagai barisan aritmatika. Oke. Nah, hasil pengurangan suatu suku dengan suku sebelumnya disebut B atau beda tadi ya. Jadi beda ini bisa didapat dari suku kedua kurangi suku ke satu, sama juga dengan suku ketiga kurangi dua karena dua suku berurutan ya, 4 suku keempat kurangi suku ketiga dan seterusnya sampai suku ke N dikurangin suku ke N-1 atau suku sebelumnya. Oke. Nah, sekarang apabila tadi suku pertama atau suku awal atau U1-nya itu dimisalkan sebagai A, maka bentuk umum barisan aritmatika itu adalah U1. Ini U1 kan ya, ini U1. Nah, tadi kan dari sini ke sini itu bedanya sebanyak beda kan ya, sebesar beda. Jadi akan ditambahkan dengan beda. Jadi A tambah beda jadi A plus B. Sekarang dari sini ke sini dari sini baris suku 1 ini adalah suku 2, terus suku ketiga berarti harus ditambah B lagi, A tambah B jadi A tambah 2B ini adalah suku ketiga. Berarti ini tambahin bukan di sini ya. Nah, maka dari suku ke sini untuk dapat suku keempatnya itu adalah harus ditambahin B lagi dan seterusnya sampai kita dapatlah di sini suku ke N. Suku ke N itu adalah kan ini kalau U1 nggak ada beda, U2 ada 1 beda, U3 ada 2 beda, U4 ada 3 beda. Berarti kalau UN ada N-1 beda. Kurangin 1. Sehingga rumus UN itu adalah UN adalah A ditambahin N-1 B. Jadi ini adalah rumus kalau kita mau cari suku ke N, tapi dengan syarat dia adalah barisan yang aritmatika atau selisih antara dua suku berurutannya harus sama. Jadi nggak perlu pakai rumus yang kita coba-coba tadi itu. Langsung pakai rumus ini, tapi syaratnya tadi dia harus barisan yang aritmatika gitu. Nah, contoh, perhatikan barisan bilangan 1, 4, 7, 10. Kita punya 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Lihat dulu bedanya. Apa sini ke sini pembedanya adalah 3. Sini ke sini pembedanya 3, sini ke sini 3. Oh, maka karena bedanya tetap, maka ini namanya barisan aritmatika. Oke. Nah, sekarang kita mau cari belum disuruh cari ya. Ya udah. Cuman ini hanya menunjukkan ini barisan aritmatika atau bukan gitu. Nah, sekarang menentukan suku ke N, tadi ini sudah kita bahas di sebelumnya. Kalau U1 itu dimisalkan sebagai A, berarti ditambahin B untuk suku selanjutnya kan ya, kayak contoh yang ini tadi bedanya adalah di sini dikasih tahu A-nya sama dengan 1, bedanya adalah 3 gitu. Ya. Jadi kalau A sama dengan 1 berarti U1 sama dengan A, terus U2 berarti A ditambah beda, U3 A tambah 2 beda, dan seterusnya. Berarti kalau di sini 1 bedanya 0, 2 bedanya ada 1, 3 bedanya ada 2,
berarti kurangin 1 semua ya. Jadi kalau mau cari UN, bedanya adalah dikalikan dengan N-1. Jadi ini adalah rumus untuk mencari suku ke N kalau barisannya aritmatika. Contoh, kita punya barisan aritmatika 1, 4, 7, 10. Ya, kita punya 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Yang diminta adalah U ke 50. Maka kita lihat dulu, di sini kan suku pertamanya A sama dengan 1. Terus bedanya sama dengan, ini kan bedanya 3, ini bedanya 3, ini kesini bedanya 3, dan seterusnya, sehingga bedanya 3. Maka kita punya UN, rumusnya tadi kan A ditambah N-1 kali B, sehingga A-nya adalah 1, U50 berarti N-nya 50, 50 min 1 dikali B-nya adalah 3, berarti 1 ditambah 49 dikali 3 sama dengan 1 ditambah berapakah ini, 147 sama dengan 148 ya. Jadi kita dapat suku ke 50-nya adalah 148. Jadi langsung pakai rumus, nggak perlu kita kira-kirain kayak tadi gitu. Oke, sekarang kalau tadi barisan aritmatika ya, sekarang kita lihat deret aritmatika atau deret hitung ya, deret aritmatika atau deret hitung. Jadi deret aritmatika itu adalah penjumlahan semua suku-suku yang ada di barisan aritmatika. Jadi kalau kita punya barisan aritmatika tadi kan itu kan sama dengan suku 1 ya, ada U1, U2, U3 sampai UN. U1 nya adalah A, U2 nya A plus B, U3 nya A plus 2B, dan seterusnya sampai A plus N-1B. Nah, kalau ini kan barisan, berarti deretnya, deret aritmatika itu adalah penjumlahan semua sukunya. Jadi suku pertama A tambah, dijumlahin, A tambah B tambah A tambah 2B tambah, dan seterusnya, tambah A tambah N-1 kali B. Ini adalah barisannya, ini adalah deretnya gitu ya. Nah, deret aritmatika dengan beda jadi kalau kita punya deret aritmatika terus bedanya itu positif atau lebih dari 0, maka aritmatikanya naik. Kayak tadi kita punya 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Ini kan bedanya sama dengan 3 atau lebih dari 0 atau positif kan ya, sehingga ini namanya deret aritmatika. Ini disebut sebagai deret aritmatika naik ya, karena nilainya nambah terus. Pokoknya gampangnya lihat aja nilainya nambah terus, berarti bedanya positif atau bedanya lebih dari 0. Contoh kita punya 10, 7, 4, 1, min 2, min 5, dan seterusnya. Maka ini bedanya berapa? Ini dari beda itu kan tadi rumus beda itu adalah U2 min U1 atau U3 min U2 kan ya. Nah, kalau yang ini tadi kan 4 kurangi 1, 3, 7 kurangi 4, 3. Kalau yang ini 7 kurangi 10, berarti kalau ini bedanya yang ini, terus kalau yang ini bedanya yang ini, berarti 7 dikurangin 10 adalah minus 3. Berarti ini minus 3. Ini minus 3, minus 3 ya. Sehingga karena dia bedanya kurang dari 0 atau negatif, minus 3 ini, sehingga ini disebut sebagai deret aritmatika yang turun. Lihat aja nilainya menurun gitu kan ya. Gitu. Oke. Nah, contoh, apakah ini merupakan deret aritmatika? Ini kan penjumlahan dari bilangan-bilangan. Lihat dulu selisihnya. Ini ke sini 3, 3, 3, 3. Oh, tetap nih selisihnya 3.
dan setiap ini dijumlahkan. Maka apakah ini deret matematika? Jawabannya iya. Dia merupakan deret aritmatika atau nama lainnya deret hitung karena disam, dijumlahkan ya. Oke. Sekarang tadi kan kita udah punya jumlah. Tadi di sini kan kita menjumlahkan ya. Kita jumlahkan semua deretnya. Gimana kalau misalnya tadi kan ada pertanyaan apa namanya? Ada tentukan U ke 50 berapa? Maka ini tadi kan kita pakai rumus yang UN sama dengan A tambah N-1 kali B gitu kan ya. Nah sekarang gimana kalau kita punya deret 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah sekian sampai U ke 50. Tadi U ke 50 nya kita udah dapat 1 berapa dah? 148 ya, maka berapa jumlah mereka semua itu disimbolkan sebagai SN, sum dari N suku. Itu rumusnya gimana gitu. Kalau kita mau tambahin dari suku 1 sampai suku ke 50 misalnya. Nah, itulah yang kita mau pelajarin sekarang. Jumlah N suku pertama deret aritmatika. Ya, jadi kita akan cari jumlah N suku pertama deret aritmatikanya kayak gimana. Sekarang perhatikan yang pertama, kita punya SN. SN itu kan jumlah dari suku pertama sampai suku ke N gitu ya. Maka kita akan punya ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3 ditambah-tambah semua sampai ini adalah UN gitu ya. Nah sekarang untuk nyari rumus SN-nya ini sebenarnya kalian sudah dapat waktu SMA rumusnya, cuman kita lihat gimana cara prosesnya sehingga rumus ini bisa didapat. Sekarang caranya dimanipulasi. Jadi tadi kan kita menambahkan U1 sampai UN. Sama artinya kayak kita nambahin dari sini kan U1, ini adalah U2 sampai ini adalah UN-1, ini adalah UN-nya kan ya. Di sini ceritanya tadi harusnya ada UN-1 juga sama aja ya. Nah, sekarang setelah kita buat manipulasi ini, kita akan kurangin dia. Kita akan tambahin dia ya. Jadi kita tambahin yang pertama, kita tambahkan dia. Nah, kita jumlah berarti SN ditambah dengan SN itu adalah 2SN. Oke. 2SN. Terus A ditambah dengan A tambah N-1B, ini kan A tambah A, 2A tambahin N-1B. Oke. Sekarang kemudian A tambah B ditambah A tambah N-2B. Hasilnya gini, benar? Saya tulis di sini aja ya. A tambah B ditambah dengan 2A tambah N-1, kok N-1, N-2, N-2B. Ini jabarin aja dah, pelan-pelan. Tambah 2A tambah N-2B berarti 2N tambah 2N min 2B gitu ya. Berarti A tambah sorry nambahnya sama yang ini ya. Sorry, maaf. Ini A. Berarti A tambah A, 2A ditambah ini B dikurangin B. Berarti sisanya 2N min gimana sih? Ini bukan 2N, N kali B. NB, astagfirullah, maaf. NB min B gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 2A ditambah N-1 kali B. Nah, dapatlah 2A tambah N-1B. Dan seterusnya ketika ditambah hasilnya, nah yang cukup terakhir berarti kan ini tambah ini 2A
Ini kan jadinya A tambah A 2A tambah N-1B gitu. Ya. Sekarang kita lihat semua suku itu sama kan? Ini 2A tambah N-1B, ini 2A tambah N-1B, ini 2A tambah N-1B. Kalau ditambah berarti mereka jumlahnya sebanyak N. Karena 1, 2, 3 sampai N kan ya. Berarti ini N kali 2A tambah N-1B gitu. Ya, sehingga jadi rumus aritmatikanya saya nggak keluarin aja. Jadi kalau kita punya 2SN sama dengan N kali 2A tambah N-1 kali B, maka SN-nya adalah 2-nya kan berarti N per 2 dikali tambah N-1B. Ya, jadi ini adalah rumus kalau kita mau cari jumlah N suku pertama. Jadi kalau misalnya kita punya 1, 4, 7, 10 mau ini U50, kita mau jumlahin 50 suku pertama, tinggal di sini N-nya ganti pakai 50 ya. Ini tinggal plus, ini plus, ini plus, ini plus, ini plus gitu ya. Ini kalau ditambahin jadilah S50 itu. Oke. Nah, ini ada contoh. Nah, kita lihat contoh. Contohnya tentukan jumlah sampai suku ke 50. Jadi kita punya ini adalah U1-nya, U2-nya, U3-nya, U4-nya, U5-nya, nanti ada U50. Nah, kalau mereka semua ini ditambahin, S50 itu berapa? Jadi jumlah sampai suku ke 50 ya. Sekarang lihat dulu yang diketahui A-nya, suku pertamanya kan A itu adalah 2. Bedanya adalah ini 4 sama semua kan ya, bedanya 4. N-nya adalah 50 ya kan, karena suku ke 50, maka S50 adalah N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B gitu kan ya. N-nya adalah 50 per 2, 2 kaliin 2 tambah 50 min 1 dikali 4. Oke, jadi 25, 2 kali 2 4 tambah 49 dikali 4. Jadi 25 4 ditambahin berapa nih? 190. Berarti 25 dikaliin 200 sama dengan benar nggak ya hitungnya? Kok 25 dikali 2, sorry 5000 ya. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 5000. Jadi kalau si ini tambah ini sampai suku ke 50 ditambahin, ini totalnya adalah 5000 gitu. Ya. Terus ada sisipan. Jadi ini adalah contoh kalau misalnya kita udah punya suku, awalnya udah ada, suku pertamanya ini adalah A, bedanya adalah B, banyak sukunya N, kemudian misalnya dari suku yang udah ada ini kita mau sisipkan suku baru sebanyak K, misalnya K ini bisa jadi misal mau sisipin 3 bilangan gitu, maka berapakah apa jadinya deret barunya. Nah, maka kalau kita tiba-tiba sisipin supaya dia tetap jadi deret aritmatika kan jaraknya harus sama semua, maka berubah semua tuh. Nah, gimana caranya? Maka dia punya persamaan itu kalau deret awalnya itu adalah ini A tambah B, A tambah 2B kan ya, maka deret yang baru itu adalah A tetap, suku awalnya tetap, terus maka yang berubah adalah B-nya, berubah jadi B aksen. Ya. Berubah jadi B aksen. Yang lainnya sama semua. Oke. Di mana A ditambah K tambah K plus 1 B aksen itu adalah A tambah B.
Nah, jadi dari deret semula dan deret baru dari yang persamaan ini kalau disederhanakan berarti kita punya rumus deret baru itu punya beda yang baru yaitu B aksen sama dengan beda yang lama dibagi berapa banyak yang disisipin tambahin 1, kemudian banyak suku barunya kan awalnya kita punya n buah suku ya, maka dia akan jadi n baru. N barunya dapatnya dari n ditambahin n ini kan banyak data yang lama, deret yang lama, sukunya, terus suku kurangnya 1 tambah k sisipan. Terus SN-nya rumusnya adalah ini sebenarnya sama kayak rumus yang tadi kan, kalau yang tadi kan rumusnya SN yang lama adalah n per 2a tambah n-1 kali b kan ya. Nah, kalau dijabarin sebenarnya n-2, 2a itu kan a tambahin n-1 b gitu kan. Nah, a tambah n-1 b ini kan adalah un ya. Makanya n per 2 a tambah un. Nah, untuk nyari yang baru ini sama persis cuman n-nya digantiin ditambahin aksen aja, a-nya tetap, un-nya ditambahin aksen gitu. Oke, nah kita akan lanjut ke barisan dan deret geometri di video selanjutnya.